Mendengar kata-kata kentang, apa yang pertama kali terbesit dalam pikiran Anda, apalagi dihubungkan dengan gadget? Saat sekarang, banyak penyebutan yang disematkan untuk smartphone yang dinilai kemampuannya sudah tidak mumpuni. Kalau dirujuk ke pengertian HP kentang yang diberikan Google, HP kentang sendiri diartikan sebagai produk smartphone yang kurang mumpuni untuk digunakan bermain game, karena terlalu berat dan menyebabkan HP menjadi lemot. Bisa dikatakan HP kentang adalah istilah untuk HP yang memiliki spesifikasi yang pas-pasan. Nah, sebenarnya kalau mau diulik lebih dalam, kata kentang ini tidak hanya menyasar produk lama sebuah HP, tapi ada juga HP yang baru keluar yang dianggap kentang. Mungkin salah satu alasannya adalah harga yang tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Kalau bahasa kerennya adalah price to performance. Menurut kalian, HP apa aja nih yang kentang di tahun sekarang? Xiaomi Redmi 5A ini dijual flash sale dengan harga 999.000 dulu. Ya, harganya nggak sampai 1 juta. Ya tetap sih 1 juta kembali 1000 perak. Lumayan lah untuk parkir. Kalau Anda dulu dapat dengan harga flash sale, tentu harga segitu kita juga udah senang ya. Tapi rebutannya nggak ngotak sih waktu itu di Lazada. Hampir setiap flash sale nggak kebagian. Kadang was-was juga sih akan dapat HP dengan spek apa nantinya. HP ini rilis tahun 2017 di akhir Desember ya, dan sudah berumur 5 tahun kalau untuk sekarang. HP yang sudah 5 tahun bisa apa aja sih, apalagi ini adalah Android bukan iPhone. Ya, lain persepsi kalau ini adalah brand Apple yang kebanyakan masih banyak yang nyari HP lama mereka untuk pemakaian sehari-hari. Seperti iPhone 6 yang umurnya udah 8 tahun dan itu masih banyak yang nyari. Kalau Android bisa juga sih, tapi biasanya orang kebanyakan ngincar mantan flagship yang udah turun harga. Seperti di brand Samsung banyak tuh yang ngincar Samsung S10. Tapi ini adalah Redmi 5A, HP termurah dari Xiaomi bro di tahun 2017 lalu. Bentuk Redmi 5A ini compact ya, kecil dan mungil. Feel genggamannya terasa murah karena bodi HP ini memang masih berbahan plastik. Sekilas HP ini terlihat seperti metal sih kalau dilihat dari kejauhan. Tapi begitu dipegang baru terasa tuh, dan HP ini juga ringan banget. Bobotnya hanya 137 gram, kerasa kayak HP mainan sih. Di bagian belakang ada bentukan garis seperti antena dan penempatan speaker yang agak mundur dari zamannya, yaitu ditaruh di bagian belakang bodi, bukan di bawah. Ya, memang kekurangan speaker yang diletakkan di sini adalah suaranya akan ketutup kalau kita taruh HP ini di atas meja. Untuk desainnya masih khas ala-ala tahun 2016-an, belum layar full screen dan masih mengadopsi dagu yang tebal, baik di bagian bawah dan atasnya. Untuk layarnya, HP ini berukuran 5 inci dengan resolusi 720p. Untuk panelnya masih IPS dan kualitas layar HP ini sendiri masih bisa menampilkan gambar secara normal dan jelas. Walaupun ya melihat layar HP beresolusi 720p itu memang agak aneh. Apalagi kalau Anda yang sudah terbiasa memandang layar beresolusi 1080p. Untuk main game Mobile Legends masih jalan sih di HP ini, dapat di settingan tinggi kalau mau dipaksakan. Tapi ini sering nge-lag sih, entah karena RAM-nya atau jaringan internet saya ya yang lemot. Tapi sering saya temukan frame drop yang lumayan parah saat main game di HP ini. Kalau untuk main game udah nggak recommended sih. Tapi kalau Anda yang punya hobi ngoprek HP, boleh dan masih bisa dioptimalkan performa HP ini, seperti custom RAM gitu. Performa dari chipset yang dipakai yaitu Snapdragon 425 hanya cukup untuk pemakaian kasual harian aja, dan itu pun harus sabaran sih. Kadang scrolling TikTok juga sering tuh macet-macet padahal koneksi internet lagi stabil, dan saat kebanyakan aplikasi yang di-download maka akan terasa jeda atau reload yang lumayan lama saat kita membuka ini HP. Mungkin RAM-nya udah nggak kuat kali ya, entahlah. Tapi intinya pakai HP ini di tahun sekarang harus banyak sabar-sabaran. Oh ya, Anda yang masih pakai HP ini sampai tahun sekarang boleh komen di bawah ya, bagaimana pengalaman pakai HP ini dari awal beli sampai sekarang. Di sebelah kanan kita akan menemukan tombol power on off dan di atasnya ada tombol volume up down. Di sebelah kiri ada dua lubang slot yang tempatnya sejajar tapi lubangnya berbeda. Muatannya sudah dual SIM plus micro SD. Di bagian bawah ada port USB yang masih micro. Di bagian sebelahnya ada mikrofon. Di bagian atas ada lubang headphone jack 3,5 mm, lubang mikrofon dan sinar pemancar infrared. Di bagian belakang ada lubang speaker tulisan Mi,
kamera belakang, dan LED flash. Oh ya, sekedar informasi, di Shopee HP ini sudah banyak dijual mulai harga 550 ribuan untuk varian RAM 2 dengan plus internal 16 GB dan 588.000 untuk RAM 3 dengan plus internal 32. Tapi kemungkinan itu bukan sisa barang resmi yang dari tahun 2017-an lalu ya, melainkan mungkin adalah barang rekondisi atau barang yang lebih disebut orang sekarang refurbish atau daur ulang. Dari feedback yang diberikan pembeli di sana, sebenarnya banyak sih yang puas saat membeli ini HP. Tapi yang kecewa dan merasa dikubulin nggak sedikit juga kok. Adalah sebagian. Ya, saya selalu himbau agar Anda selalu hati-hati ya dan smart membeli sesuatu, apalagi itu online. Apalagi ini adalah barang lama. Ya, saya memang suka naruh link sih di deskripsi. Mana tahu ada yang mau beli dengan kondisi seperti itu kan. Intinya di video sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke lanjut, sebenarnya untuk main game PUBG HP ini masih jalan ya, dan masih bisa dapat di settingan low. Walaupun terkesan memaksakan, tapi ya nggak apa-apa ya, yang penting bisa main. Cuman kalau ditanya apakah HP ini masih worth it untuk game, ya saya jawab enggak lah. Mungkin ini HP menarik untuk Anda yang punya anak kisaran umur 4-5 tahunan untuk nonton YouTube, ataupun untuk apa lagi tuh, untuk mainan anaknya ini cocok sih, karena untuk membuka aplikasi masih lumayan cukup. Redmi 5A ini sudah berjalan di Android 8 berbasis MIUI 11 dan RAM-nya 2GB dengan plus internal 16GB. Baterainya 3000 mAh yang kemampuan baterainya masih saya rasa cukup awet ya. Khusus unit yang saya review ini, seharian masih bisalah bertahan dengan pemakaian normal sesekali buka sosmed dan scrolling TikTok dan YouTube. Oh ya, khusus HP yang saya review ini adalah unit resmi dan garansi hitam. Ini adalah bekas pengguna sebelumnya yang cukup awet saya rasa, walaupun terbilang banyak cacat di bagian bodi. Tapi saya maklumi deh, karena dia beli HP ini mulai tahun 2018 lalu, dan masih ada pun pembelian. Di bagian kamera, HP ini pas-pasan ya, cukup aja, dan bisalah untuk menangkap objek secara jelas, walaupun nggak ada hal yang dibanggakan untuk saat sekarang. Kamera belakang beresolusi 13 megapiksel dan untuk pengerekaman videonya tembus sampai 1080 30 fps. Untuk kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel dan hasilnya biasa aja. Untuk hasil kamera dan video Redmi 5A ini teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Oke, jadi ini adalah hasil kamera belakang dari Redmi 5A di resolusi 1080p 30 fps. Di harga flash sale-nya 999.000 pada saat rilis 5 tahun yang lalu. Saya rasa ini udah worth it kok. Tapi itu dulu ya, sekarang ya tergantung juga sih. Karena harganya juga seperti di Shopee ini sekitar 400 sampai 500 ribuan. Tapi kayaknya refurbish sih. Kalau di marketplace seperti Facebook banyak yang ngejual di harga 500 ribuan masih. Tapi tergantung tawar menawar sih. Ya sekedar bisa menangkap objek secara kelihatan ataupun normal gitu masih bisa sih. Ya, mungkin itu aja sih untuk hasil kamera belakang dari Redmi 5A ini. Oke. Jadi kesimpulan dari Redmi 5A ini di tahun sekarang, HP ini udah nggak worth it ya dipakai sehari-hari untuk daily, apalagi di pekerjaan outdoor dan game berat. Saya lebih melihat kalau HP ini cocok untuk anak Anda yang mungkin ingin belajar dari YouTube, dan bagi Anda yang juga mungkin lagi nyari HP low budget untuk sehari-hari mungkin ini bisa dipertimbangkan. Apalagi kalau untuk keperluan komunikasi seperti nelpon, balasin WhatsApp aja. Karena harganya juga sudah semakin terjangkau di e-commerce mulai 500 ribuan. Tapi kalau Anda nyari di marketplace seperti forum jual beli Facebook, kemungkinan bisa dapat lebih murah lagi ya tergantung kesepakatan dan proses negosiasi.
Tapi saran saya jangan nego barang orang sampai 75% dari harga awal, itu nggak bagus. Intinya jangan nego sadis lah, nego yang sekiranya masuk akal. Masa harga 2,5 juta dinego 300.000 itu kan apa gitu? Maksudnya mau ngajak berantem ke? Oke, sekian review Redmi 5A kali ini dari KP Gadget. Like jika teman-teman suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you. Lagian saya apa sih? Banyak sih orang yang buka harga 2,5 di nego 250, 300.000 itu kan apa maksudnya gitu ya?